Timur Tengah kembali memanas. Perang antara Israel dan Iran kembali mengguncang dan mereka saling serang. Bagaimanakah perjalanan investasi di Indonesia? Mari kita kumpas di channel Investor Saham BEI. Dikutip dari berita BBC News Indonesia, Israel lancarkan serangan ke Iran dan serangan ini juga menyebabkan kepala Garda Revolusi Iran tewas ya sobat investor. Kepala Garda Revolusi Iran ini bernama Hussein Salami. Jadi kejadiannya ini berlangsung di tanggal 13 Juni 2025. Jadi Israel secara tiba-tiba melancarkan serangan ke berbagai fasilitas militer Iran serta fasilitas nuklir dengan menggunakan rudal-rudalnya. Tetapi Iran pun tidak tinggal diam, tidak lama berserang. Dikutip juga ini dari beritanya dari Sindo bahwa Iran membalas dendam dengan mengerahkan lebih dari 100 pesawat nirawak atau drone ya sobat investor untuk menyerang Israel, dan ini serangan ini juga menyebabkan banyak kerusakan di negara Israel sobat investor. Terus bagaimana sih pengaruhnya perang ini? Ya seperti sobat investor tahu ya bahwa bila terjadi perang maka akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, saham pasti akan rontok. Kita bisa lihat ini di berita yang dikutip dari CNBC Indonesia. 71 triliun menguap karena penurunan IHSG. Kita lihat ya sobat investor, ini di hari Jumat 13 Juni 2025 IHSG turun 0,53% ke 7.166, dan perang ini biasanya juga menimbulkan kenaikan harga emas. Seperti bisa dilihat ini di tanggal 13 Juni ini emas kembali naik ke harga mendekati 2 juta rupiah sobat investor. Selain itu juga dolar yang kembali menguat. Ini dolar terhadap rupiah ya sobat investor. Dolar akan kembali menguat ini di sekarang posisi hari ini dolar ke harga 16.300. Bagaimana sih pengaruh investasi di Indonesia? Kita ketahui di sebelum-sebelumnya bahwa kita lihat di 6 bulan ke belakang ya sobat investor, tanggal-tanggal 9 April, Februari, dari sejak awal tahun itu juga terjadi perang juga. Bahkan mungkin kita bisa lihat dari mundur lebih sebelumnya ya sobat investor. Perang-perang yang terjadi di seluruh dunia ini mengakibatkan rontoknya harga saham dunia ya sobat investor. Itu juga berpengaruh turunnya harga saham di Indonesia. Jadi mungkin beberapa hari ini sobat investor akan melihat banyak harga-harga saham yang turun lagi, dan juga penurunan saham ini mempunyai peluang sobat investor yang bertipe dividend investing bisa menyerok kembali saham-saham yang harganya terkoreksi dalam ya sobat investor. Semua saham akan mengalami pelemahan, jadi bukan hanya di Indonesia, bahkan bursa-bursa luar juga akan mengalami karena perang yang timbul lagi. Dan kembali lagi ya sobat investor, di balik setiap peristiwa itu ada peluang. Dan jika kita berani mengambil peluang itu, kemungkinan kita juga akan bisa mendapatkan keuntungan di balik peluang itu ya sobat investor. Untuk sobat investor yang mempunyai saham-saham dengan fundamental baik, yang membagikan dividen dengan nilai yang persentase yang cukup baik, bisa di hold. Jika memang sobat investor mempunyai dana lebih, bisa di average down pelan-pelan, dan sobat investor akan menikmati kenaikannya di saat harga saham sudah kembali membaik. Selain itu,
Harga saham juga masih berpengaruh terhadap kejadian kerusuhan di Amerika yang mungkin sobat investor ini sih kita coba buka ya. Ini di YouTube juga. Amerika juga lagi rusuh karena kebijaksanaan Donald Trump yang memang kontroversi mendeportasi banyak orang ilegal dan hal ini menyebabkan kerusuhan banyak di LA bahkan penjarahan. Jadi ini juga menyebabkan beberapa orang akhirnya para investor-investor kakap itu pada cabut dari bursa saham dan menunggu keadaan kembali tenang. Ya kita kembali mengharapkan bahwa dunia akan kembali damai dan tenang sehingga iklim ekonomi atau bisnis akan menjadi lebih baik ya sobat investor. Untuk hari ini pembahasannya tidak terlalu panjang ya sobat investor. Untuk sobat investor yang punya pertanyaan atau request saham bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih dan salam cuan.